tiga hal yang merusak hati iman dalam hal ini. Kata Nabi apa? Yang pertama adalah yaitu ittibaul hawa. Maksudnya orang yang mengikuti hawa nafsu. Siapa orangnya yang mengikuti hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsu, pasti akan hancur. Nauzubillah min dzalik. Karena orang yang sudah mengikuti hawa nafsu, dicabut rasa takutnya, dicabut rasa malunya, dan dicabut kesadarannya. Saya ulangi, tiga hal yang dapat menghancurkan seseorang: hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya. Apa yang pertama? Mengikuti hawa nafsu. Tadi apa? Kalau orang sudah diperbudak oleh hawa nafsu, dicabut tiga hal. Apa tadi? Rasa takutnya, malunya dicabut, dan kesadarannya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, bahasanya Nabi mutok. Mutok itu apa? Mentaati kekikiran. Maksudnya apa? Mentaati kekikiran. Bahasanya Nabi itu tadi tiga hal yang menghancurkan hati, iman, tadi ibadah, akhlak seorang. Kalau kita jelaskan gitu, satu karena mengikuti hawa nafsu atau diperbudak oleh hawa nafsu. Yang kedua mutok. Bahasanya mutok. Mutok itu mentaati kekikiran. Maksudnya apa? Iya, mentaati kekikiran itu apa maksudnya? Pelit banget. Ngepel kalau orang Jawa bilang. Pelitnya 17 setan. Ya termasuk kikir, bail, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili, karyang. Nah, yang ketiga ijabul mar'i binafsihi. Ijabul mar'i binafsihi itu artinya orang yang membanggakan dirinya. Apa bedanya, Bu? Takabur dengan ijabul mar'i. Apa bedanya sombong dengan membanggakan diri? Apa bedanya? Apa bedanya? Nih, ibu harus ngerti. Kalau sombong, halo. Kalau sombong itu unsurnya, Bu, selain membanggakan diri, menampakkan ya dirinya, kalau dengan harta, dengan kekayaannya, kalau ilmu merasa pandainya, kalau penguasa, penjabat dengan jabatannya, dia tunjukkan itu, dan sekaligus unsurnya meremehkan manusia, dan langsung bisa dirasakan orang lain. Itu Kalau ijabul mar'i binafsihi, orang yang bangga terhadap dirinya sendiri itu enggak, Bu. Yang tahu hanya Allah dan dirinya sendiri. Contoh nih, dia bisa ngajar, atau dia bisa baca Quran, atau dia bisa hafal. Kemudian misalkan hafal Quran, atau dia bacaan bagus sendiri gitu. Gue lagi. Orang lain tahu nggak? Nggak tahu. Ini aku ki pinter. Dia merasa pinter, orang lain kan nggak tahu. Kalau sombong ada unsur meremehkan orang lain. Selain menampakkan, boleh jadi memang dia kaya atau pura-pura kaya. Makanya ibu kalau ke Maribaya atau ibu ke Tangkuban Perahu atau ibu ke Orchid Lab, itu kalau foto, si tukang kamera fotonya, ayo pura-pura bahagia, jangan mau. Ngapain pura-pura bahagia? Lebih baik tunjukkan kebahagiaanmu, kan indah bahasa itu. Jadi foto serombongan, ayo pura-pura bahagia, nggak mau. Akhirnya diem dia, cari bahasa yang lain. Karena tukang foto di sana kalau foto mesti suruh apa? Pura-pura bahagia. Ngapain? Hidup senang walaupun tak punya uang, bohong gitu.
Loh, kalau ibu diem aja, apalagi ibu mendendang-dendangkan lagu itu, hati-hati. Gara-gara ucapan itu menjadi doamu. Gak punya duit terus. Ya, jadi ibu ijabul mar ini ngeri. Orang lain gak ngerti. Berarti ngeri mana? Bahaya mana? Bahaya sombong atau membanggakan diri? Bahaya mana? Sombong atau ijabul mar'i membanggakan diri? Bahaya sombong dan membanggakan diri. Sing nyalahke sapa? Hati-hati bu. Dia sholatnya kusuk. Bahkan sampai yaqumur rajulu, laki-laki di malam hari dia bangun kemudian dia bagus-baguskan wudunya. Terbersit. Wah, kalau ada yang melihat saya, menyanjung saya, alangkah bahagianya. Itu bisa syirik bu, bisa nggak bernilai dia bu. Makanya ibu masih ingat, hendaknya semua amal kebaikan ibadah yang kita lakukan kita iringi dengan, hendaknya semua kebaikan ibadah dan amal sholih yang kita lakukan kita iringi dengan apa? Dengan istighfar. Kenapa istighfar? Khawatirnya ketika kita melakukan amalan itu ada unsur riyaknya, ada unsur sombongnya, ada unsur ya ijabul mar'i bi nafsi tadi, membanggakan diri. Ada unsur kesalahannya, ada unsur ngawurnya. Contohnya, kenapa? Contohnya kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita baca apa? Astagfirullah. Padahal kita nggak habis melakukan kesalahan dan dosa loh. Kenapa kita istighfar? Kenapa kita istighfar? Loh, ibu habis sholat istighfar toh? Lah kenapa? Kenapa? Karena khawatirnya sholat kita tidak khusyuk. Khawatirnya sholat kita tidak tumakninah. Khawatirnya sholat kita istijal. Apa istijal? Apa istijal? Istijal apa? Kelihatan banget kalau bukan orang Arab ini. Istijal itu tergesa-gesa. Kalau menyegerakan sholat bagus nggak? Kalau sholat cepat-cepat bagus nggak? Ibu sholat subuh jam berapa? Sholat subuh ibu jawab jam berapa? Saya nggak tanya jadwalnya, jujur saja. Ibu ini jujur saja, ibu sholat subuh jam berapa? Jam 5. Setengah 5 baru bangun, wudu neng kamar mandi setengah jam. Jadi sholatnya jam 5. Ada di antara ibu-ibu yang dengar adzan kaget. Kalau ada seorang muslim dengar adzan kaget, itu tandanya muslim apa? Ada seorang muslim dengan adzan kaget, itu tandanya apa? Ada seorang muslim dengar adzan kaget, itu tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya positif. Dia masih hidup. Lah iya, itu saya bilang tandanya positif.
berarti masih hidup asalkan terus sholat. Nego, ya Allah udah azan, malah marut-marut, malah mepesin ikan. Ada kan yang kayak gitu, goreng-goreng. Itu maunya apa? Nah, mulai nawar. Ibu nih, 2 pekan yang lalu saya ngeliat di beranda video itu YouTube tuh Bu, ada ibu-ibu itu demo masak. Ya, saya contohkan gini, ya, jadi dia mendemokan mau masak gitu ya, yang hidupin kompor. Baru gitu Bu, baru mau ngambil apa? Langsung dia ambruk, kepalanya itu nyungsep di itu panci. Saya nggak tahu pancinya itu airnya panas atau enggak, tapi meninggal pada saat itu. Saya terus mikir Bu, betul nasihat Imam Syafi'i itu. Gimana nasihat Imam Syafi'i? Jangan tanya nasihat yang mana, nasihat yang mana. Nasihat Imam Syafi'i gimana? Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, hatimu, dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja, dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Kemarin hari Selasa malamnya, jadi Senin malam tetangga saya meninggal. Umurnya 1 tahun. Itu wajar nggak? Umurnya 1 tahun meninggal. Umurnya 1 tahun meninggal, wajar nggak? Pantas nggak? Kenapa ibu bilang umur 1 tahun meninggal kok pantas, kok wajar? Karena ya takdir wis rampung Bu. Jangan itu dulu dong langsung takdir. Umur 1 tahun meninggal pantas nggak? Wajar nggak? Saya terus balik tanya, ibu bilang wajar pantas itu apa alasannya? Apa alasannya? Bu, ini betul. Jadi ibu itu meninggalnya umur 70 tahun, Bu. Berarti lebih pantas. Nah, ibu-ibu siapa yang sudah hampir 70 tahun? Bu, yang ingin saya katakan diperhatikan. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena mati itu tidak harus melalui tua dulu. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Karena orang mati itu tidak harus sakit dulu, Bu. Kalau ibu bilang benar, sekarang saya tanya, tolong sebutkan 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah.